Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danika Rehan Abrar, NPM 19219104 dari kelas 2B. Di sini saya akan menganalisis KI dan KD mata pelajaran PJOK dalam kurikulum 2013. Yang pertama itu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam tingkatan SMP atau MTS. Yang pertama itu ada kelas 7. Kompetensi inti dari kelas 7 ini menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga, dicerminkan dengan pembiasan perilaku berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, selalu berusaha secara maksimal dan tawakal dengan hasil akhir, membiasakan perilaku baik dalam berolahraga dan latihan. Inti dari kompetensi inti dan kompetensi dasar ini, kurikulum menegaskan untuk menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya dengan cara berdoa sebelum dan sesudah mata pelajaran PJOK tersebut. Kemudian selalu berusaha agar menghasilkan hasil yang maksimal mungkin. Kemudian berperilaku baik dalam berolahraga, yang dimaksud itu jujur dan fair play dalam suatu turnamen atau pertandingan. Kompetensi inti yang selanjutnya itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, mencakup toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi dasarnya berperilaku sportif dalam bermain, bertanggung jawab dalam menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran, serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Kemudian menunjuk kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, toleransi dan mau berbagi dengan teman dan melakukan berbagai aktivitas fisik, disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik, menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan, kemudian memiliki perilaku hidup sehat. Selanjutnya itu ada memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya memahami konsep keterampilan dasar fundamental, permainan bola, kemudian permainan bola besar, memahami konsep keterampilan gerak fundamental, permainan bola kecil, memahami konsep keterampilan gerak fundamental salah satu nomor atletik seperti jalan cepat, lari, lompat, dan lempar, memahami konsep keterampilan gerak fundamental olahraga bela diri, memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukuran hasilnya, memahami konsep gabungan pola gerak dominan dalam bentuk rangkaian keterampilan dasar senam lantai, memahami konsep keterampilan gerak fundamental, langkah dan ayunan lengan dalam melakukan rangkaian keterampilan aktivitas fisik gerak ritmik, memahami konsep keterampilan dasar dua gaya renang yang berbeda, memahami tindakan P3K pada kejadian darurat baik pada diri sendiri maupun orang lain, memahami konsep gaya hidup sehat untuk mencegah berbagai penyakit. Kompetensi inti yang selanjutnya yaitu ada mencoba, mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasarnya itu mempraktikkan teknik dasar permainan bola besar dengan menekankan gerakan dasar fundamental, mempraktikkan teknik dasar permainan bola kecil dengan menekankan gerak dasar fundamental, mempraktikkan teknik dasar atletik seperti jalan cepat, lari, lompat, dan lempar, menekankan gerak dasar fundamental, mempraktikkan
teknik dasar olahraga bela diri dengan menekankan gerak dasar fundamental. Kompetensi inti yang selanjutnya yaitu pada di kelas 8, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga dicerminkan dengan pembiasan perilaku berdoa sebelum dan sesudah belajar, selalu berusaha secara maksimal dan tawakal dengan akhir membiaskan perilaku baik dalam berolahraga dan latihan. Kompetensi inti yang pertama ini pada kelas 8 serupa dengan kompetensi pada kelas 7 dengan tujuan untuk tidak melupakan agamanya yang dianutnya dan selalu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran olahraga tersebut. Yang bisa saya simpulkan dari kompetensi dasar dan kompetensi inti kelas 7 dan kelas 8 yaitu sama bentuknya dan sama isinya juga, bisa disimpulkan bahwa kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 7 dan kelas 8 itu selalu ya begitu saja gitu. Jadi tidak ada perubahan. Pada kompetensi dasar dan kompetensi inti kelas 9 bisa disimpulkan juga, yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, mencakup toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sama dalam sudut pandang atau teori. Yang selanjutnya itu kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sekolah menengah atas dan madrasah aliyah atau MA. Yang pertama itu ada kelas 10. Di sini saya akan mengambil dua dari beberapa kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi inti menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta. Yang kedua, kompetensi inti yang kedua yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dan dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan kemampuan menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya mempraktikkan variasi dan kompetensi keterampilan dalam memainkan salah satu permainan bola besar dengan koordinasi gerak yang baik. Mempraktikkan variasi dan kompetensi keterampilan dalam memainkan salah satu permainan bola kecil dengan kondisi gerak yang baik. Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan nomor-nomor atletik, jalan, dan lain-lain, dan lari dengan koordinasi gerak yang baik. Mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan olahraga bela diri dengan koordinasi gerak yang baik. Selanjutnya pada kelas 11 atau kelas 2 SMA, kompetensi inti menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Kompetensi dasarnya berperilaku sportif dan dalam bermain, bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kemajuan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar, serta dalam menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran. Pada kelas 12 yaitu
memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban, keterkaitan, penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan dan prosedural pada bidang kajian yang spesifikasi sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasarnya menganalisis dan merancang strategi dan taktik permainan pola dan menyerang dan bertahan, salah satu permainan bola besar. Menganalisis dan merancang strategi dan taktik permainan pola menyerang dan bertahan, salah satu permainan bola kecil. Kesimpulannya yaitu tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi sikap spiritual. Bisa dijelaskan tadi dari kelas 10 atau kelas 1 SMP sampai dengan kelas 12 SMA. Sikap spiritual itu selalu ada dan selalu yang di awal atau paling utama. Yang kedua itu ada sikap sosial. Dari kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3 SMA, sikap sosial secara berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitar kita sangat penting untuk mencapaikan interaksi secara efektif. Yang ketiga itu pengetahuan dan keterampilan kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.